Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-8, Kawaki versus Jura. Setelah menggunakan kemampuan membaca pikiran dari mata Rinnegan-nya, Jura berhasil mendapatkan petunjuk di mana Naruto berada di dalam dimensi yang disembunyikan oleh Kawaki. Dengan kegembiraan, Jura menyatakan, akhirnya aku menemukan di mana Naruto berada. Ini akan menjadi era baru. Kawaki, yang masih tergeletak dan tak berdaya, merespons dengan nada protes, apa maksudmu makhluk aneh? Situasi menjadi semakin rumit bagi Kawaki, karena musuh yang mengincar Naruto sekarang telah mengetahui lokasi di mana ia menyembunyikan Hokage ke-7 tersebut. Kawaki mengirim Naruto dan Hinata pergi dengan Daikokuten, di mana waktu tak bergerak, tidak dapat berpikir, dan tidak memerlukan udara atau makanan. Dengan informasi ini, Jura memiliki keunggulan, sementara Kawaki harus berjuang untuk melindungi Naruto dari ancaman Jura. Pindah ke sebuah dimensi yang berbeda, Kot tiba-tiba muncul setelah pertarungan sengit melawan Boruto dan Ego Jubi. Baginya, kejutan besar adalah melihat Jubi yang semula dititipkan Ishiki padanya berevolusi menjadi Ego Jubi yang sangat kuat. Bahkan, pasukan Sumeaka yang dulunya menjadi andalannya juga telah berpaling darinya. Kot, dengan ekspresi heran, berkata, semakin sulit menghancurkan orang-orang yang telah membunuh Tuan Ishiki. Meskipun Kot telah diberi tugas oleh Ishiki untuk terus berkembang menjadi Otsutsuki yang sempurna, dia menyadari bahwa perjalanan itu tidak semudah yang diharapkan. Meski telah terbebas dari limiter di tubuhnya, Kot merasa bahwa kekuatannya belum mencapai puncak yang diinginkan. Jalannya sebagai Otsutsuki masih terasa jauh, dan Kot menyadari bahwa tantangan yang dihadapinya jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Di sisi lain, pertarungan antara Daemon dan Bug masih belum berakhir. Shikamaru belum mendapatkan info mengenai entitas aneh ini dari Boruto. Untuk saat ini, Shikamaru sudah sedikit lebih mempercayai cerita dari Boruto, mengenai posisi Boruto dan Kawaki yang tertukar. Namun, masalah mengenai entitas Ego Jubi ini jauh lebih berbahaya lagi, terlebih saat ini Boruto tidak bisa dihubungi karena sedang dalam mode Borushiki. Shikamaru merasa jika entitas ini sangatlah kuat dan penuh asupan energi, jadi untuk saat ini sangat tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Shikamaru berkata dalam hatinya, untuk saat ini tidak ada rencana spesifik yang bisa aku pikirkan. Perkara mengenai entitas Ego Jubi ini sepertinya Shikamaru pasrahkan kepada para Otsutsuki yaitu Boruto dan Kawaki, dan juga para shinobi kuat yang ada di Konoha. Selain itu Shikamaru juga menaruh harapan pada Amado, Eida, dan juga Daemon. Sementara itu, di lokasi lain, Sarada dan Mitsuki terus berjuang untuk menemukan titik kelemahan Hidari. Sarada, dalam usahanya untuk membantu Mitsuki, masih harus menghadapi pasukan Sumeaka yang datang tanpa henti. Sepertinya mereka terus berkembang tanpa henti, membuat situasi semakin sulit. Dengan ketajamannya, Sarada menggunakan Chidori untuk mengatasi jumlah pasukan Sumeaka yang tak berujung. Namun, kondisi Sarada dan Mitsuki tetap terdesak. Sarada terjebak dalam pertempuran melawan pasukan tak terhitung jumlahnya, sementara Mitsuki masih berhadapan langsung dengan Hidari yang jauh lebih kuat. Keduanya merasakan tekanan yang luar biasa, dan pertarungan masih berada jauh dari yang diharapkan oleh Sarada dan Mitsuki. Dalam upaya Boruto untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Momoshiki terus memberikan penjelasan yang lebih dalam. Momoshiki menjelaskan, mereka telah berevolusi melalui serangkaian perubahan aneh yang diberikan oleh energi dewa dari cakaran Kot. Ini adalah kekuatan yang melampaui batas manusia. Kot adalah hasil karya aneh dari Amado, apa yang sebenarnya Amado buat. Boruto, semakin paham akan keadaan yang dihadapinya, bertanya lebih lanjut, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka tanpa menyebabkan masalah pada inangnya. Momoshiki memandang Boruto dengan serius, kau harus menemukan cara untuk menghentikan mereka tanpa merusak inangnya. Kesulitan itu memang nyata, tapi itulah tantangan yang harus kau hadapi bocah.
Dalam momen yang tegang, Boruto menyadari bahwa pertarungan ini tidak hanya tentang melawan musuh, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan hidup inang mereka. Dengan beban moral yang semakin berat, Boruto harus mencari solusi yang cermat untuk mengatasi musuh tanpa mengorbankan inang mereka. Adegan kembali ke Jura dan Kawaki. Kawaki yang terdesak oleh Jura, kembali menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya, dan mundur dari desakan Jura. Kawaki kembali menggunakan karmanya dan siap bertarung kembali dengan Jura. Kawaki menggunakan transformasi pada tangannya untuk memukul Jura. Jura berhasil menghindarinya, dan sudah muncul di belakang tubuh Kawaki. Jura menghujam tubuh Kawaki dengan tongkat besi panjangnya dan mengenai Kawaki, tapi ternyata itu hanya klon bayangan dari Kawaki. Jura yang kaget ternyata Kawaki menggunakan klon bayangan untuk mengelabuhinya, dan Kawaki tiba-tiba sudah berada di belakang tubuh Jura dan bersiap memukulnya. Jura menahan pukulan Kawaki menggunakan tongkat hitam panjangnya. Kawaki kembali menyerang Jura menggunakan banyak tongkat panjangnya untuk dihujamkan ke tubuh Jura. Namun, dengan kekuatan Jura saat ini, serangan Kawaki sudah terlihat mudah untuk Jura hindari. Jura dengan cepat bergerak ke arah Kawaki dan bersiap untuk memukulnya. Kawaki dengan sigap mengubah tangannya menjadi tameng yang besar dan keras. Karena kuatnya pukulan Jura membuat transformasi tangan Kawaki itu hancur. Tapi tenang saja, tangan Kawaki masih bisa beregenerasi lagi, tapi tentu hal itu membuat Kawaki semakin frustasi. Kawaki berkata dalam hatinya, sialan harus dengan cara apa lagi untuk mengalahkan makhluk aneh itu. Dengan rasa frustasi Kawaki mencoba melancarkan serangan Karma Daisoha dengan tekanan energi yang sangat besar. Energi tersebut Kawaki tembakan langsung kepada Jura. Jura menahan energi tersebut dengan mengeluarkan kembali teknik seperti bom Jubi. Pertemuan teknik dengan energi sangat besar tersebut menyebabkan ledakan besar dan asap menggumpal. Sesudah asap tebal mereda, mengungkapkan bahwa Kawaki telah berhasil melarikan diri dari pandangan Jura, suasana pertempuran menjadi tegang. Jura, dengan sorot mata yang penuh keheranan, berujar dengan sinis, apakah Kawaki telah kabur dari pertempuran ini? Nyatanya, prediksi Jura benar, dan Kawaki kini berada di dimensi tempat Naruto disembunyikan. Kehadiran Kawaki yang tak terdeteksi oleh Jura menciptakan ketidakpastian dalam pertempuran ini, terutama karena Jura tidak mengetahui secara pasti lokasi koordinat dimensi tempat Naruto berada. Dalam keadaan yang semakin kompleks, pertanyaan tentang nasib selanjutnya dalam pertarungan ini masih menggantung. Kawaki, yang sekarang berada di dimensi Naruto, berusaha menemukan cara untuk membantu rekan-rekannya dan melawan ancaman yang semakin nyata dari Jura. Sementara itu, Jura berusaha memahami keberadaan Kawaki yang terus menghindari deteksinya. Kini, pertarungan telah melibatkan lebih dari sekadar fisik dan kekuatan, strategi dan pemahaman terhadap dimensi-dimensi yang terlibat menjadi kunci dalam menentukan arah pertempuran yang semakin rumit ini. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-8, Kawaki vs Jura. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.